Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mufni HR dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan nilai dan prinsip anti korupsi. Selamat menyaksikan. Pertama, nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas ada 8. Yang pertama, kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dapat dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Kedua, kepedulian. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan bermasyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Dan yang ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya. Selanjutnya, nilai kedisiplinan. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Nilai selanjutnya yaitu kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengenalan diri, kebenarian, ketabahan, keteguhan, ketenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi, karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Selanjutnya, sederhana. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama manusia. Selanjutnya, keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya, agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Kedua, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian aturan-aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun level lembaga. Yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selanjutnya, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Selanjutnya, kontrol kebijakan.
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluation organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Kontrol kebijakan berupa partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.